Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Berita dari pantau.com bahwa Rizal Ramli bercerita bagaimana dahulu dia memberikan bantuan atau mengirimkan hadiah berupa jas Itali untuk Mahfud MD saat jadi Menteri Pertahanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kita lihat bahwa mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengenang kisahnya bersama Mahfud MD saat sama-sama ditunjuk Presiden Abdurrahman Wahid sebagai menteri. Kala itu Rizal Ramli ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri atau Menko Equin dan Mahfud sebagai Menteri Pertahanan. Saat itu ungkap Rizal ia ingin makeover Mahfud agar terlihat gagah di mata para Jenderal ABRI. Untuk itu ia mengirimkan Mahfud beberapa jas, kaos kaki, dan sepatu dari Italia. Rizal mengatakan, saya kirimkan barang bagus semua supaya teman kita jadi gagah, nggak dilecehkan dalam tanda kutip sama jenderal atau rakyat, ungkap Rizal dalam wawancara eksklusif bersama pantau.com Jumat 6 Januari 2023. Nah, sahabat kalian, kita mungkin memiliki sebuah pertanyaan. Mengapa Rizal Ramli sampai mengungkap sebuah fakta masa lalu relasi dia dengan Mahfud MD? Tentu saja ini sebagai sebuah, pertama mungkin nostalgia, kedua sebagai sebuah upaya untuk mengingatkan secara lebih soft, dan yang ketiga ya bentuk kasih sayang agar Mahfud MD tidak pernah melupakan sejarah, mungkin begitu ya. Dan kalimat saya kirimkan barang bagus semua supaya teman kita jadi gagah menunjukkan bahwa Rizal Ramli memang peduli dan dia melihat bahwa Mahfud MD memang sosok potensial dan bagus kalau duduk di posisi-posisi yang strategis di dalam pemerintahan. Dan itu sejarah. Dan kenapa kemudian Rizal Ramli sampaikan? Ya bisa jadi salah satunya untuk menurunkan ya tensi ya psikososial atau psikologi masing-masing yang sebelumnya sempat terlibat di dalam, katakanlah tanda kutip, pertengkaran di media sosial itu. Nah, ini ternyata ditegaskan bahwa Rizal mengaku kritiknya terhadap sikap Mahfud justru menunjukkan kepedulian dirinya sebagai kawan. Namun sayangnya kritikan tersebut justru ditanggapi dengan rasa emosional. Jadi sebetulnya saya sayang sama Mahfud. Teman kita diledek-ledek gitu, dibantuin sedikit, tapi tega-teganya bilang Rizal Ramli ngawur, bodoh, lanjut Rizal. Nah ini terungkap apa yang menjadi sebuah motivasi ataupun latar belakang kenapa dalam wawancara eksklusif bersama pantau.com Rizal Ramli memberikan kisah tersebut. Nah, kita lanjutkan. Rizal mengatakan saat itu Mahfud merasa dirinya dilecehkan karena batal menjadi cawapres justru di saat akhir pendaftaran ke KPU RI. Dia tahu kok, dia kan nggak bodoh kalau ini tindakannya nggak benar, tapi dia sudah kadung imbuhnya. Ya, imbuh Rizal Ramli di situ ya. Rizal menyampaikan pesan kepada Mahfud agar tidak mengubah ketaatannya terhadap hukum, apalagi Mahfud pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Sing eling lah ya, gunakanlah jabatanmu untuk menegakkan kebenaran, gunakan kekuasaan untuk membuat Indonesia lebih baik, ungkasnya. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, ini menurut saya merupakan satu sikap yang sangat positif ya dari Rizal Ramli untuk menjadikan seorang Mahfud MD istilahnya ya punya rem ya, punya kendali, sehingga tidak kemudian dengan kapasitasnya, keilmuannya yang begitu tinggi justru Mahfud MD menjadi lupa dengan itu semua. Terlebih kalau kita lihat di Twitter itu sangat banyak ya cuplikan video ketika Mahfud MD memberikan banyak kutipan tentang pentingnya kita berkiprah, ikut istilahnya apa, melakukan perenungan bahwa bangsa ini ada di tangan kita, termasuk ungkapannya Imam Al-Ghazali yang dia kutip bahwa rusaknya masyarakat atau bangsa dan negara karena rusaknya pemerintah, kemudian rusaknya pemerintah karena rusaknya ulama atau cendekiawan atau ilmuwan itu karena cinta harta dan seterusnya. Sehingga wajar kalau kemudian ini mengemuka.
Dan boleh jadi kalau kita berpikir dalam konteks yang lebih dalam dan lebih luas lagi, secara ilahiyah boleh jadi ini merupakan sebuah kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Pak Mahfud MD itu sendiri, agar benar-benar sadar dengan itu semua, kemudian kembali dan tidak perlu kemudian bertindak untuk, kalau bahasa Rizal Ramli tadi itu, justru menjadi orang yang tidak taat hukum. Pada saat yang sama dia sendiri adalah orang yang sangat mengerti hukum itu sendiri. Nah, semoga dengan apa yang Rizal Ramli sampaikan ini dan apa yang beredar luas di internet kaitan dengan ungkapan-ungkapan yang sangat bagus dari Pak Mahfud MD, Pak Mahfud MD dapat kembali berpikir secara jernih, bersikap tenang, dan pada akhirnya berani untuk mendudukkan masalah-masalah bahkan yang keluar dari pemerintah berupa kebijakan pun kalau tidak adil didudukkan secara semestinya, sebagaimana seorang yang pernah atau ahli hukum itu menempatkan apapun pada timbangan yang adil dan beradab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.